Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik dan sehat semua ya. Perkenalkan, nama Bapak adalah Roy Sanis Tumorang. Anak-anak sekalian dapat memanggil saya Bapak Roy. Bapak bertugas untuk mengajar mata pelajaran komputer. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, Bapak mohon untuk kerjasamanya agar tercipta lingkungan belajar yang kondusif, sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian, apabila kalian merasa materi yang Bapak ajarkan terlalu sulit, maka kalian tidak perlu malu untuk menanyakan hal tersebut kepada Bapak, baik di dalam maupun di luar kelas. Sampai di sini sudah cukup jelas ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, adakah yang tidak hadir hari ini? Baik, hadir semua ya. Kali ini kita akan belajar dari tema 1, subtema 1, dengan materi yaitu sistem komputer. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan sistem komputer. Yang kedua, siswa mampu menentukan elemen dari sistem komputer. Anak-anak, ada yang tahu apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Pada sistem komputer, terdapat 3 elemen utama yang memiliki peranan penting. 3 elemen tersebut adalah hardware, software, dan juga brainware. Hardware adalah perangkat keras komputer yang secara fisik dapat kita lihat maupun kita sentuh. Hardware dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama, hardware sebagai alat input, yaitu seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan scanner. Yang kedua, hardware sebagai alat proses, yaitu seperti prosesor, RAM, motherboard, dan juga card interface. Yang ketiga, hardware sebagai alat output, yaitu seperti printer, monitor, dan juga speaker. Namun, terdapat hardware yang memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi input dan juga output, yaitu seperti CD, flash disk, dan juga hard disk. Lalu, elemen berikutnya adalah software. Software adalah perangkat lunak program yang berisikan perintah untuk melakukan pengelolaan data. Dalam software, terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem operasi. Sistem operasi adalah program dasar yang diperlukan komputer untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas komputer dan menangani komunikasi antara komputer dan user. Contoh dari sistem operasi yaitu seperti Windows, macOS, dan juga Linux. Lalu yang kedua adalah aplikasi. Aplikasi merupakan program yang diperlukan komputer setelah sistem operasi. Aplikasi digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Aplikasi dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu seperti aplikasi pengelolaan data, yaitu Microsoft Office, seperti Word, Excel, dan juga PowerPoint. Lalu kemudian ada aplikasi browser seperti Google Chrome, Firefox, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan kumpulan bahasa yang digunakan dalam membuat program ataupun aplikasi. Lalu kita lanjut ke elemen terakhir, yaitu brainware. Brainware adalah orang yang terlibat di dalam komputer, atau biasanya kita sebut pengguna atau user. Brainware juga dapat dibedakan berdasarkan kemampuan user dalam menggunakan komputer, yaitu seperti operator, programmer, computer engineer, dan juga sistem analisis. Demikianlah 3 elemen dari sistem komputer. Ketiga elemen tersebut selalu berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Hardware tidak akan bekerja jika tidak ada software. Begitu juga dengan software tidak akan bekerja jika tidak ada brainware. Kemudian, untuk mendapatkan materi yang lebih lengkap, anak-anak dapat mencari informasi dalam buku komputer yang telah anak-anak miliki, ataupun dapat melakukan pencarian informasi dalam internet. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka tugas untuk pertemuan minggu depan adalah membuat kelompok dan melakukan presentasi terkait dengan hubungan dari 3 elemen komputer yang sudah Bapak jelaskan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya,
Sekian pelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan.